Bismillahirrahmanirrahim. Kita murojaah sebentar ya, yang materi kemarin. Materi kemarin ada tentang fiil maklum maklum fiil lazim dan fiil mutaadi. Apa itu fiil lazim kemarin? Fiil yang bukan Fiil yang tidak membutuhkan maf'ul. Tidak perlu tidak maf'ul bih. membutuhkan maf'ul bih. Kalau fiil mutaadi yang membutuhkan Maf'ul Maf'ul bih. bih. biasanya yang tidak membutuhkan maf'ul bih fi'il lazim itu yang pekerjaan yang gimana? Yang dilakukan oleh semua Badan. Anggota tubuh. tubuh, anggota badan. Kalau yang mutaadi biasanya hanya satu saja. Satu anggota badan, mendengar. Nah, mendengar tuh memakai telinga. Biasanya seperti itu. Kemarin masih di fi'il mutaadi dengan satu maf'ul ya, terakhir ya. Ya Ustazah. Naam, Ustazah. Kita akan lanjut di yang mutaadi dua maf'ul. Kamu kok ndelok Megawati terus? Nah, di sini ada donna. Tadi di yang mutaadi dua maf'ul di buku min map-nya bisa dilihat dia asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Biasanya donna wa akhwatuha itu huruf donna dan teman-temannya. Fi'il donna dan teman-temannya. Teman-temannya itu ada banyak ya. Donna apa yang sudah pernah belajar teman-temannya dari Donna? Kita ambil yang Donna ya. Donna Zaidun Muhammadan Ghaniyan. Zaid menyangka apa? Bahwa Muhammad itu Ghaniyan apa? Kaya. Di sini bisa dilihat donna Zaidun. Maf'ul bihnya Muhammadan Ghaniyan. Ini dua maf'ul bih ya. Zaid menyangka bahwa Muhammad itu kaya. Ini sudah saya warnain ini. Muhammadan Ghaniyan. Itu contoh yang dua maf'ul. Lalu selanjutnya ada yang contoh tiga maf'ul. Sebentar. Di buku min map. Yang dua maf'ul satunya ada a'ta yu'ti. Kita ke a'ta yu'ti dulu sebelum ke yang tiga maf'ul bi. A'ta Muhammadun. Apa sih artinya a'ta? Memberi. Memberi. A'ta Muhammadun. Muhammad memberi. Memberi apa? Memberi kepada siapa? Zaid dan Lahman. Memberikan Zaid. Lahman apa? Daging. Daging. Seperti itu. Ini juga yang masuk ke dalam fi'il muta'adi dengan dua maf'ul bih. Lalu yang tiga, ini yang dua ya tadi ya. Yang tiga ada contohnya amba'a. Amba'a, apa artinya amba'a? Apa artinya teman-teman amba'a?
Berita. Menceritakan, memberitakan. Ya, menyampaikan, memberitakan. Amba'a Muhammadun, Muhammad memberitakan, menyampaikan, memberitahu Zaidan imtihana najihan. Memberitahu kepada Zaid imtihan apa? Ujian. Ujian. Soal. Ujian. Najihan Soal. Lulus. Hasil. Kelulusan hasil. Hasil. najihan itu lulus atau Lulusan. lulus atau sukses ya. Berarti gimana ini artinya? Muhammad memberi Memberitahukan kabar ke bahwa dia Zaid ujiannya lulus. Iya. Muhammad memberi kabar bahwa Zaid ujiannya sukses atau lulus. Itu contoh yang 3 maf'ul bih. Silakan teman-teman bisa di screenshot. Harapannya malam ini fiil yang muta'adi sama lazim selesai. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya karena malam ini terakhir ya. Qawaidnya terakhir. Untuk besok sudah masuk ke muhadasah lagi. Untuk selanjutnya muhadasah terus sampai pertemuan ke-20. Malam ini qawaidnya terakhir. Sudah di screenshot teman-teman? Sudah. Udah. Baik. Setelah kita kembali ke min map lagi, setelah tadi fi'il lazim dan fi'il muta'adi, yang muta'adi ada dengan 1 maf'ul, 2 maf'ul, dan 3 maf'ul, kita akan lanjut ke fi'il maklum dan majhul. Dari teman-teman ada yang pernah belajar fi'il maklum dan fi'il majhul mungkin? Ada. Ada, ya. Jadi fi'il maklum itu fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Maklum itu menyebutkan fa'ilnya. Kalau majhul dia tidak menyebutkan fa'ilnya. Saya ulangi, fi'il maklum menyebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Kalau fi'il majhul itu tidak menyebutkan fa'ilnya. Ini di sini contohnya ada qara'a yaqra'u yang maklum. Lalu ketika majhul quri'a yuqra'u. Caranya gimana? Cara membuat fi'il majhul. Jadi fi'il majhul itu nanti artinya apa? Dia. Ada dia. Ada dinya, di nanti. Fi'il madi, caranya adalah dengan didomahkan awalnya. Ini tadi qoro'a. Qoro'a didomahkan awalnya, lalu dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir, ro ya. Jadi kuri'a. Itu ketika fi'il madi. Lalu ketika fi'il mudhari didomahkan awalnya. Awalnya didomahkan. Ini contohnya awalnya yaqra'u. Terus yang huruf awal didomahkan. Ya jadi yu. Difathahkan huruf sebelum akhir. Didomahkan huruf awalnya, terus difathahkan huruf sebelum akhir. Fathahkan huruf sebelum akhir. Kalau ini memang sudah fathah, yaqra'u jadi yuqra'u. Fahim tuh cara memajhulkan fiilnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam
ke dalam contoh kalimatnya. Contoh lain ya, misalkan ya, kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Dari kataba dulu. Fi'il madhi kataba. Dimajhulkan. Coba didomakan awalnya. Jadi yang awalnya ka jadi Ku. ku. Kutiba. Kutiba. Ku. Terus dikasrokan huruf sebelum akhir. Kataba. Ta. Tanya dikasrokan jadi ti. Berarti jadi kutiba. Kutiba. Iya, seperti itu. Domakan. Yang fi'il madi sudah paham? Yuktabu. Kan akhirnya. Kutiba. Qoro'ah. Oh ya, udah. Kutiba, iya. Kita lanjut yang fi'il mudhari ya. Iya. Ya, kalau yang fi'il mudhari gimana? Kalau yang fi'il mudhari tadi contohnya yaqra'u. Saya ganti dengan yaktubu. 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 Didomahkan awalnya. Yang awalnya ya, jadi yu. Yuk berarti ya. Lalu difathahkan huruf sebelum terakhir. Yuktabu. Iya. Yang awalnya yaktubu jadi yuk. Yuktabu. Yuktabu. Fi'il majhulnya jadi yuktabu. Fahim tum? Fahimna. Fahim. Fahimna. Perlu Jadi ini lagi kata atau kerja sudah pasif ya, cukup? Ustazah ya? Ya, gimana? Jadi itu kata kerja pasif, pasif ya? Majhul itu. Iya. Iya, Oh ya. pasif benar. Nah, kita lanjut ke kalimatnya atau satu contoh lagi yang fiil, satu contoh lagi ya, coba ya. Membuka. Fataha yaftahu. Jadinya kalau fiil majhulnya dari yang fiil madi dulu, fataha. Maka jadinya gimana fiil majhulnya? Futiha. 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 Yaftahu. Majhulnya jadi Yuftahu. 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 Nah, berarti sudah ini ya, paham ya. Kita masuk ke dalam contoh kalimatnya. Nah, gini. Saya contohkan yang bukan majhul dulu ya, yang biasa dulu. Nasoro Ahmadu al-Qitto. Nasoro Ahmadu al-Qitto. Ahmad menolong al-Qitto apa al-Qitto? Kucing. Kucing. Iya, kucing. Nah, di sini kalimat nasoro ketika dimajhulkan jadi nusiro. Nusiro. Jadinya nusiro al-qittu. Nah, al-qittu ini tidak lagi berharokat fathah atau nasab. Kenapa? Karena posisinya bukan lagi sebagai maf'ul bih, tapi sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il namanya. Dan di sini ketika sudah majhul tidak perlu, tadi kan majhul itu definisinya apa? Tidak perlu Menyebutkan fa'ilnya. Buat pelakunya. Iya, menyebutkan pelakunya. Kalau tadi kan yang bukan majhul ini masih menyebutkan pelakunya. Siapa pelakunya? Ahmad. Ahmad. Tapi ketika sudah dimajhulkan, sudah nusiro al-qitu. Jadi tidak perlu menyebutkan fa'ilnya. Dan yang ada hanya naibul fa'il. Dan naibul fa'ilnya ini harus berharokatnya apa? Dhammah atau rofa. Tidak lagi nasab atau fathah. Karena kalau nasab nanti namanya maf'ul bih.
Sampai sini paham? Fahim tuh? Paham. Fahimna, insya Allah. Fahimna. Oke, contoh satu lagi. Satu lagi biar teman-teman tidak bingung. Misalkan yang bukan majhul dulu di sini. Ini kutiba ad-darsu. Kalau bukan majhul jadinya gimana kalau yang bukan majhulnya? Kataba misalkan. Kataba siapa? Misalkan Muhammad. Kataba Muhammadun. Kataba Muhammadun ad-darsa atau su? Darsa. Ad-darsa. Kalau ad-darsa di sini posisinya jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul Maf'ul bih. bi ya. Maf'ul Maf'ul bi. Yang ini jadi fa'il Muhammad. Ad-darsanya jadi maf'ul bi. Jadi maf'ul bi. Tapi ketika sudah dimajhulkan, fiilnya sudah dimajhulkan, maka jadi tadinya kataba jadi kutiba. Jadinya artinya ditulis. Kutiba. Nah, ini adarsunya tadi sebagai apa berarti? Naibul Fa'il. fa'il. Naibul fa'il. Fahim tum? Fahimna. Fahimna. Nah, dua contoh ini sudah cukup untuk memahamkan? Sudah. 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 Oke, baik. Silakan teman-teman untuk mencoba membuat. Jadi teman-teman jangan langsung dimajhulkan ya. Dicoba dulu seperti ini. Dari yang tidak majhul terus diturunkan dimajhulkan. Silakan teman-teman untuk mencari atau membuat contohnya. Fiilnya madi apa mudhari Ustazah? Pakainya yang madi dulu ya, yang madi dulu. Ini boleh di screenshot teman-teman jika teman-teman membutuhkan. Ini sudah saya kasih warna-warni. Bikin contohnya yang madi dulu. Silakan teman-teman yang lain bisa angkat tangannya. Masih Umi Sefri aja ini yang udah angkat tangan. Yang lain silakan bisa angkat tangannya, teman-teman yang sudah jadi.
Baik, Umi Sefri, silakan coba apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Wajada alil hazakolama tahtal maktabi. Gimana ulangi? Wajada Wajada aliyu Aliyun hazal kolama tahtal maktabi. hadal kolama tahtal maktabi. Ya. Berarti artinya gimana? Ali menemukan pulpen di Pena bawah ini meja. di bawah meja. Tidak usah kasih hada, nggak apa-apa, Umi. Oh ya. Mm-mm. Terus Wajada Aliyun al-kolama. kolama Mm-mm. tahtal maktabi. Ya, terus dimajulkan. Jadi Majulnya gimana? wujida al-qalamu tahtal maktabi. Iya, wujida al-qalamu. Boleh kasih kata keterangan ya, tahtal maktabi. Maktabi. Ahsanti, syukron Umi. Afwan. Selanjutnya ada Muhammad Topang. Contohnya apa ini Muhammad Topang? Akala Muhammadun ar-ruz. Akala Muhammadun ar-ruzza. Ketika Ar-ruz. dimajhulkan gimana? Ukila ukila ar-ruz. Iya, Ar-ruz. ukila ar-ruzu. Nasi dimakan. Syukron Muhammad Topang. Kita lanjut ke Huzial. Huzial. Ya. Hamala Umarul Hakibata. Ulangi. Hamala dari Yahmilul Hamala Umar al-Hakibata. Hamala Umar al-Haqibata. Umar membawa tas. Iya. Jadi humilal hakibatu. Humila al-Haqibatu. Oke, ya. Syukron Umi Huzial. Selanjutnya ada Muhammad Rifaat. Muhammad Rifaat, apa contohnya Muhammad Rifaat? Nadoro Muhammadun al-farosa. Nadara Muhammadun al-Farosa. Muhammad lihat faros itu apa? Kuda. 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 Oke. Kalau dimajhulkan jadinya gimana? Nudiro al-farosu. Iya, nudhiro al-farosu. Syukron Muhammad Rifaat. Lanjut ada Abi Zulfahmi nih. Contohnya apa ini Abi Zulfahmi? Bismillah. Kataba Aliyun ad-darsa. Jadi Sama ini. kutiba. Salah. Heeh. Qara'a Aliyun al-kitaba. Qara'a Aliyun al-kitaba. Ali membaca buku. Ya. Kalau dimajhulkan jadinya gimana? Quri al-kitabu. Quri al-kitabu. Buku dibaca. Syukron Abi Zulfahmi. Selanjutnya ada Muhammad Ihsan. Contohnya Toima Umarul khubza. Umar Ulangi. telah memakan roti. Toima Umarul khubza. Ya, terus kalau Umar telah memakan roti. Kalau bias dimajhulkan jadi Toima al khubzu. tu'ima. Itu seringnya kita soalnya pakainya akala ya. Dia pakainya to'ama. Tapi sama aja kan ya? Atau ada perbedaan Ustazah dari cara makannya gitu? Beda toima sama akala. Ya, saya kalau bedanya itu saya kurang tahu dan belum pernah dengar perbedaan itu. Yang saya sering dengarnya adalah isimnya to'amun makanan. To'amun makanan. Oke. Syukron
Lanjut Maulana Bajri. Doroba Ahmadun al-jidaru. Kalau Al-jidaro. Ahmad jangan ditanwin ya, Ahmadu. Doroba Ahmadu Al-jidaro. al Al-jidaro. al-jidaro, dinding. Doroba Ahmadu al-jidaro. Kalau dimajhulkan jadinya gimana? Duriba al-jidaru. Iya, duriba al-jidaru. Duriba al-jidaru. Ahsanta, syukron, Maulana Bajri. Teman-teman yang lain sudah ini? Tidak ada yang angkat tangan lagi. Baik. Nah, itu adalah contoh fiil yang dimajhulkan, tapi fiil madi. Tinggal ketika teman-teman mau pakainya fiil mudhoreknya, tinggal diganti aja ya. Caranya tadi gimana? Dengan didomahkan huruf yang paling pertama dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Tinggal nanti diganti seperti itu aja. Paham ya teman-teman ya? Ini sudah di screenshot belum? Sudah. Sudah. Kita sudah di screenshot. Alhamdulillah. Hal indakum soal, ada pertanyaan? Sudah 2 tema ini malam ini. Hal indakum soal, ada pertanyaan? Maafi? Nggak ada? Maafi. Maafi. Oke. Maafi. Kita lanjut ya. Yang materi selanjutnya itu ada namanya, nanti teman-teman akan ketemu ketika belajar qawaid. Qawaid itu kan kaidah ya. Kaidah dalam bahasa Arab. Itu akan ketemu nanti istilah dengan mu'rab dan mabni. Apa sih mu'rab itu? Bisa berubah. Iya, mu'rab itu yang bisa berubah, masih bisa berubah. Kalau mabni berarti lawan dari mu'rab. Kalau mabni itu tetap. Tetap. Mabni itu tetap, dia tidak berubah. Kalau mu'rab itu berubah, mabni tetap. Bisa ditambahkan di catatan mu'rab berubah, mabni tetap. Nah, apa saja yang masuk ke dalam mabni dulu, yang tetap dulu. Artinya dia tidak berubah. Ada namanya isim domir. Yang gimana yang isim domir itu? Yang huwa, huma, hum. Ya, itu ya. Terus juga ada namanya isim mausul. Gimana yang isim mausul itu? Ada hadini. Man ma. Isim mausul. Man ma. Ada hadihi. Tilka dalika. Kalau hadihi itu isim isyarah. Man ma Ustazah. Ya, man ma. Isyarah tadi hadihi, dalika, tilka, ya kata tunjuk ya. Terus istifham. Istifham itu apa isim istifham? Kata tanya. Kata tanya. Ada isim syarat, lalu ada juga fiil. Nah, fiil ini nanti yang mabni itu dibagi lagi. Ada yang fiil madi, amr, sama mudorek. Mudorek pun dia yang gimana? Yang ketika ada ketemu nun taukid sama nun jamak niswah. Untuk di level 1 ini kita masih kenalan aja, belum ke ininya. Jadi teman-teman masih perkenalan tentang mu'rab dan mabni aja. Apa aja yang masuk ke mu'rab, apa aja yang masuk ke mabni. Ada nun taukid, pokoknya nanti mudhoreknya bertemu dengan nun taukid sama nun jamak niswah.
Terus yang mabni apa lagi? Semua huruf. Maksudnya ini mabni semua huruf itu gimana? Yang biasanya huruf jar ya. Fi, terus huruf-huruf apa? Nawasib, yang nasab. Itu selamanya seperti itu. Kayak contohnya nih, isim domir. Nah, maksudnya mabni itu gimana? Mabni itu masih tetap, misalkan huwa. Dia selamanya huwa, tidak akan hawa, tidak akan hiwa. Selamanya huwa seperti itu. Mabni. Huma, hum, sampai seterusnya. Akan terus seperti itu, tidak berubah. Fahim dong? Begitupun istifham. Istifham itu kan kata tanya ya. Hal. Hal itu selamanya hal. Tidak ada hil. Tidak ada hul. Tidak berubah harokatnya. Aina. Aina. Di mana? Ya selamanya aina. Tidak akan berubah jadi ini ataupun aini ataupun ina. Tidak akan. Tetap aina selamanya. Itu namanya mabni atau tetap. Faham yang tentang mabni ini? Paham, Ustazah. Fahim tuh? Teman-teman yang lain belum ada jawaban ini. Fahimna. 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 Kita lanjut ke mu'rab ya. Kita bedah di sini mu'rabnya ada apa saja. Kalau mabni itu tetap, kalau mu'rab apa tadi yang Berubah. berubah? berubah. Apa saja yang berubah di sini? Isim. Isim apa saja? Ada isim mufrad. Isim mufrad itu yang menunjukkan makna berapa? 1. Satu. Satu. Tunggal. Misalkan kitabun. Kitabun ini dia tidak selamanya kitabun. Dia bakal berubah jadi kitaban, jadi kitabin. Nanti tergantung dia posisinya apa, terus kemasukan apa. Itu akan berubah. Itu namanya mu'rab. Nah, isim mufrad ini kan nanti ada banyak ya, ada mu'tal yang maskur sama manqus, terus ada ghairu munsharif dan asmaul khamsah. Nanti akan dibedah di jilid 2, level 2. Terus musana, isim musana. Setelah mufrad ada musana. Kalau mufrad tunggal, kalau musana 2. 2. Musana itu artinya menunjukkan makna 2. Tadi alkitabu. Satu apa? Buku. Satu Kalau kitab. 2 buku, alkitabani. Nah, alkitabani. Tapi dia tidak selalu alkitabani. Nanti akan ada saatnya berubah jadi alkitabaini. Alkitabaini. Nah, itu nanti tergantung kemasukan apa ataupun dia posisinya jadi apa, nanti berubah. Kadang alkitabani, kadang alkitabaini. Itu namanya mu'rab. Selanjutnya ada isim jamak. Jamak. Tadi mufrad itu menunjukkan 1, jamak itu musana itu menunjukkan 2, kalau jamak menunjukkan lebih dari 2. Lebih dari 2. Artinya banyak. Ada jamak mudzakkar salim, muannas salim, dan ada jamak taksir. Jamak muannas salim nanti yang atun atin, mudzakkar salim, ina una, taksir. Taksir itu nanti yang tidak bisa dibuat, dia hanya bisa dihafal. Terus yang fiil. Nah, biasanya mu'rab itu memang kebanyakan di fiil mudhari'. Mudhari'. Ada sahih akhir, mu'tal akhir, sama af'alul khamsah. Nah, untuk yang level 1 cukup di situ pengenalannya. Yang penting teman-teman tahu dulu mu'rab sama mabni. Apa aja yang masuk mu'rab dan apa aja yang masuk mabni. Untuk lebih detailnya, detail pembahasannya, kan pasti ini ada ini ya. Mufrad, isim mufrad seperti ini, nanti ada kalimatnya gitu. Itu insya Allah di level 2. Yang level 1 pengenalan dulu.
Fahimtum? Fahimna. 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 Hal indakum soal. Ada pertanyaan teman-teman? Mafi. Maafi, Masya Allah. Mafi. Tadi ma'lum dan majhul Soal, langsung Ustaz. paham ya, insya Allah ya. Fi soal Ustazah. Siapa ini? Suaranya seperti Abi Zulfahmi. Naam Ustazah. Ya, gimana Abi? Terkait dengan makna seperti kayak kataba tadi kutiba, qoro'a jadi quri'a. Untuk itu apa semuanya punya makna yang sama ya Ustazah ya? Ya seperti kalau membaca menjadi dibaca ataupun terbaca begitu kan? Atau Iya, kemudian ada perubahan makna ketika di apa namanya kondisi tertentu begitu? tidak. Selalu dia pasif jadinya. Dibaca, dibuka, ditulis. Seperti itu. Taib Ustazah, syukran. Oke, Afwan. Yakfi, cukup? Yakfi insyaallah. Oke, malam ini, Masya Allah, kita malam ini membahas langsung 3 tema ya. 3. Tadi lazim, muta'adi, lalu maklum, majhul, sama mu'rab, mabni. Oke, kita coba ulang dari awal dulu dari definisi. Lazim, masih ingat nggak apa itu fi'il lazim? Tidak ada maf'ulun bih. Lazim. Iya, tidak membutuhkan Tidak la, butuh tidak maf'ul bih. membutuhkan maf'ul bi. Terus lazim lawannya fi'il apa? Muta'adi. Muta'adi, berarti Taati. membutuhkan. Membutuhkan maf'ul bih. Lalu ada lagi, tadi kita belajar namanya fi'il ma'lum sama fi'il majhul. Apa itu fi'il ma'lum? Fi'il ma'lum menyebutkan pelaku. Iya, dia menyebutkan fa'ilnya. fa'ilnya. Ma'lum menyebutkan fa'ilnya. Kalau majhul Tidak menyebut Tidak Fi'il yang menyebutkan tidak menyebutkan fa'ilnya. fa'ilnya. Terakhir ada istilah mu'rab sama mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab berubah. Berubah, mabni tetap. Akhirannya mabni tetap. Mabni tetap ya. Sama istilah ini, teman-teman sudah pernah dicatat belum istilah yang rofa, doma, nasab, fathah, jer, kasroh, jazm, sukun. Itu sudah pernah ditulis belum? Sudah. Ustazah. Oh ya, sudah. Karena mungkin di level 2 akan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Jadi biar tidak kaget ya. Dibaca jer, dibaca rofa, dibaca nasab. Nah, itu sudah saya ajarkan tentang maksudnya jer apa? Oh, kasroh, seperti itu. Kayak insya Allah nastamir godan, insya Allah dilanjutkan besok muhadasahnya berarti ya. Taib. Syukran jazilan Ustazah. Hayya nakhtatim dirasatana hadzal lail biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazilan ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.